Oh, oke. Ya, oke. Ya, baik. Ya, jadi saya akan awali dengan penjelasan OO gitu. Jadi object oriented sebetulnya topiknya nanti akan masuk ke kelas gitu ya. Nah, di dalam Python tentunya juga konsepnya ya mirip sama dengan yang lain gitu secara general. Nah, makanya saya mau masuk dulu ke konsep utamanya dulu terkait dengan Python apa dengan OO. Jadi mungkin saya mau nanya, ada yang pernah belajar OO belum? Belum, Mestinya Bu. belum. Oh belum. Banyak yang belum ya. Baru, Oh ya. baru dengar sih. Oh, Oh iya. Oh oke baiklah. Baik. Jadi mungkin jadi OO itu Object Oriented Programming. Jadi Object Oriented Programming ini kalau di dalam bahasa pemrograman itu jadi kita apa namanya mendeklarasikan variabel-variabel atau objek-objek itu dalam variabel lah ya tentunya variabel itu dalam bentuk objek gitu. Jadi kita mendeklarasikan variabel dalam bentuk objek. Nah, variabel itu kan banyak, oke? Variabel itu ada kemarin ada apa namanya? Ada integer, ada float, ada string gitu kan, ada model set dan seterusnya. Nah, ketika kita menggunakan object oriented programming, nah deklarasi variabel-variabel itu kita nyatakan sebagai objek. Nah, apa maksudnya objek? Jadi kalau misalkan Anda mendeklarasikan, contohnya misalkan mendeklarasikan objek mamalia. Apa aja yang mamalia? Makhluk mamalia apa aja? Sebutin. makhluknya atau ciri khususnya, Bu? Makhluknya. Objeknya apa aja? Makhluk mamalia itu apa aja? Kucing, Kucing, anjing, manusia, kambing, kebo, anjing, manusia. gitu kan? Nah, itu dia. Nah, itu adalah makhluk mamalia. Nah, kenapa makhluk-makhluk itu disebut mamalia? Karena dia melahirkan dan menyusui. Nah, karena makhluk-makhluk itu memiliki karakteristik yang sama gitu. Jadi dia cara melahirkan itu cara beranaknya melahirkan, kemudian juga dia menyusui dan seterusnya lah banyak. Nah, ketika kita memiliki objek dengan properties, nah saya sebutin ya sekarang udah mulai mengarah. Ketika kita memiliki objek dengan properties yang sama, maka kita sebaiknya mendeklarasikan objek tersebut itu dengan satu apa namanya variabel yang kita sebut dengan kelas. Jadi si mamalia itu kita nyatakan dengan kelas mamalia. Nah, si kelas mamalia itu nanti akan memiliki properties di antaranya misalkan cara beranak, yaitu melahirkan. Kemudian apalagi misalkan dia menyusui, apalagi dikasih nama gitu. Nah, jadi tentunya di dalam OOP ini tadi variabel-variabel itu bisa digabungkan, di package gitu ke dalam satu yang kita sebut dengan objek. Jadi objek object consists of property gitu. Nah, ketika kita mendefinisikan let's say misalkan manusia is a mamalia. Nah, si manusia itu adalah instance. Jadi instance itu turunan. Jadi mamalia itu adalah manusia itu adalah instance turunan dari kelas mamalia gitu. Kucing is a mamalia. Nah, kalau is a mamalia, berarti kalau dibikin gambar graf, itu di atasnya itu mamalia, node-nya, kemudian di bawah itu ada node-node yang disebut dengan instance, gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah, enaknya apa? Karena dia memiliki properties, gitu kan, karakteristik yang sama, maka kita tidak perlu lagi mendeklar beberapa kali variabel untuk setiap instance tersebut. Kebayang nggak maksudnya? Kan kalau kita nggak pakai berorientasi objek berarti apa? Saya harus mendeklar cara menyusui, cara beranak manusia, misalkan gitu, cara beranak kucing, misalkan kan gitu. Padahal isinya sama-sama menyusui, tapi saya harus declare dua variabel.
Nah, kalau misalkan saya mendeklar dalam bentuk object oriented programming, saya cukup menurunkan kelas mamalia ke dalam instance masing-masing gitu loh. Jadi kita sebutnya apa? Kita bisa sebutnya manusia is a mamalia. Nah, otomatis dia tuh akan menurunkan sifat dari beranak dan juga menyusui gitu. Jadi variabelnya nggak ribet gitu. Itulah kurang lebih sederhananya ya. Jadi kalau nanti Anda mau belajar lebih lanjut, itu ada banyak konsep yang mesti dipahamin gitu. Ada namanya encapsulation, ada namanya tadi inheritance. Kalau inheritance tadi, jadi menurunkan sifat apa? Jadi tadi kalau misalkan apa namanya manusia inheritance gitu kan dari turunan dari si mamalia seperti tadi itu. Oke, jadi itulah konsepnya. Jadi dengan konsep OO ini programmingnya menjadi lebih simple gitu. Dan kemudian kalau kita berbasis object oriented, kita bisa akses kalau bayangkan ya, bayangkan kalau sebuah objek itu punya banyak sekali variabel punya banyak sekali properties. Katakanlah propertiesnya ada 100 itu, misalkan karakteristik dari mamalia. Kan ribet kalau setiap instance harus dibuat 100 variabel, ada 2 instance, ada 200 variabel, kan ribet. Nah, makanya kita dari situ mendeklar apa namanya si instance tadi itu dalam bentuk objek mamalia. Nah, kurang lebih gitu deh konsep sederhananya ya. Nah, jadi object oriented apa namanya programming itu disebut tadi dengan kelas. Jadi ini contohnya, ya. Jadi misalkan cara ini langsung di Python ya kan. Misalkan untuk mendeklar kelas di dalam Python itu adalah class name statement. Nah, maksudnya begini. Nah, ini bayangannya tadi saya balikin ke konsep tadi yang saya ceritain. Mudah-mudahan Anda menyimak. Jadi maksudnya apa di sini? Saya punya objek point. Tadi analoginya saya punya objek mamalia. Nah, di dalam objek mamalia saya punya 2 properties. Gitu kan. Nah, di sini adalah kalau kita sebutnya sebagai properties ya. Jadi di dalam objek point saya punya properties X dan Y. Nah, X dan Y itu tipenya apa aja mestinya bisa string, bisa integer, bisa float gitu kan. Terserah kayak model list gitu. Jadi boleh macam-macam. Nah, di sini misalkan X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Nah, itu kita sudah mendeklar yang kita sebut dengan objek. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita panggil objek tersebut, jadi misalkan saya sudah declare class point dengan properties X dan Y, kemudian saya bisa ini dia, yang P1, ini tadi analoginya seperti manusia. Manusia is a mammal. P1 is a point gitu. Jadi si P1 ini adalah variabel point. Berarti variabel objek dia itu ya sebenarnya. Kenapa? Karena dia dideklar sebagai class. Nah, karena dia dideklar sebagai class, maka saya tidak perlu lagi mendeklar X dan Y untuk setiap untuk variabel P1. Cukup saya menderive dari X dan Y-nya si objek point. Paham nggak sampai sini dulu? Makanya nanti di dalam, kalau Anda nyobain pakai Python itu kan ketika Anda misalkan manggil sebuah fungsi tertentu, Anda nulis titik ya. Nulis titik terus keluar deh tuh apa yang mau dipanggil. Jadi misalkan kemarin itu list, apa ya namanya. Misalkan string. Manggil variabel string titik title. Nah, titik title itu adalah properties dari list misalkan kayak seperti atau dari string gitu kan. Nah, itu contoh dari object oriented programming. Itu yang kita sebut dengan objek di dalam OOP. Okay? Nah, kemudian di sini kan can be declared directly inside class ya kan, or in constructor. Nanti kita lihat yang berikutnya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh deklarasi dari sebuah kelas. Oke. Okay? Nah, di sini ya, Python doesn't really have encapsulation or private fields gitu. Nah, beda dengan C ya. Kalau di dalam C, bahasa C maksudnya, nah dia tuh punya cara mengenkapsulasi apa namanya sebuah objek gitu. Jadi beda sedikit aja. Nah, kemudian
karena kita mendeklar, mendeklar variable point sebagai sebuah objek yang dinyatakan dengan kelas, gitu. Nah, maka kita kalau misalkan ini kita simpan di dalam sebuah variabel, di dalam sebuah file, karena biasanya di dalam OO itu deklarasi variabel objek, deklarasi kelas itu umumnya itu dilakukan terpisah nulisnya. Jadi contohnya, misalkan ini adalah sebuah objek point yang dinyatakan dengan kelas, ini kita simpan di dalam file point.py Python. Jadi kalau Anda mendeklar kelas, Anda bisa dipisahkan, kemudian bisa Anda panggil. Nah, ketika Anda panggil si file itu ke dalam program utama kita, nah maka kita harus kasih komen di atasnya itu from point import bintang. Nah, berarti ini semuanya diambil. Tapi kalau misalkan let's say kamu punya dari point ini kamu punya fungsi, kamu mau manggil fungsi X-nya aja, itu bisa aja import X gitu. Kalau misalkan kan boleh jadi satu objek itu banyak propertiesnya ya, gitu. Kalau misalkan kita load semua, ya ngapain juga kalau kita cuma pakai beberapa function aja gitu, beberapa properties aja. Nah, makanya biasanya kita pilah-pilah yang mana yang mau di-load gitu kan. Nah, tapi kalau pakai bintang ini artinya dari library point saya mau import semua fungsinya gitulah kurang lebih. Jadi sekali lagi point ini adalah kelas atau objek dalam teorinya. Nah, kemudian ini tadi sama, ini adalah assignment seperti biasa gitu kan. Nah, kemudian mana di sini? Python object, oh ya di sini. Python object are dynamic, can add field anytime. Nah, jadi walaupun Anda di dalam deklarasi kelasnya atau di dalam objeknya itu hanya dideklar dua variabel, dua properties, nah, tapi Anda bisa menambahkan. Jadi Anda misalkan nambahin P1 name, nah berarti nanti otomatis si kelas point-nya ini akan punya 3 properties, X, Y, dan name. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan, sebelum maju lebih jauh. Cukup jelas kah? Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Jelas ya? Jelas ya? Jadi nggak sulit ya. Jadi sekali lagi, object oriented programming itu adalah melakukan deklarasi variabel sebagai sebuah objek. Nah, objek terdiri dari beberapa properties, sehingga satu objek bisa memiliki banyak variabel. Nah, kenapa harus dideklar sebagai objek? Karena instance-nya, jadi instance-nya itu turunan dari objek tersebut, itu bisa memiliki karakteristik yang sama. Dah, sampai situ. Kalau kamu cuma mau bekerja di satu objek mah, di satu instance katakanlah, itu ya nggak perlu kamu mendeklar OO gitu, ya. Nah, kemudian di dalam OO juga kita dikenalkan dengan nama method. Oke. Jadi apa bedanya? Jadi kalau tadi kita mendeklar class, nah sekarang kita mendeklar yang kita sebut dengan method. Jadi ini mirip seperti waktu Anda mendeklar sebuah function ya. Jadi tapi di sini method ya. Di sini ada strukturnya, sintaksnya itu adalah def, kemudian follow by name. Nah, kemudian di sini ada self ya. Jadi self ini selalu diletakkan di pertama gitu kan sebelum parameter yang lain. Jadi self must be the first parameter to any object method. Ya kan? Nah, self ini represents implicit parameter kalau di Java. Nah, nanti di follow by parameters yang diperlukan, kemudian titik 2 sama, kemudian di sini ada statements. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalkan, nah kalau tadi kan kita punya objek class, kemudian dia punya properties X dan Y. Nah, sekarang kita punya method, gitu kan. Nah, method apa? Method yang kita sebut dengan translate.
Jadi kita di sini punya translasi misalkan gitu ya. Di sini ada kita translasi. Translasi itu ngegeser. Menggeser nilai X sebesar DX, menggeser nilai Y sebesar DY. Jadi kalau kamu ngelihat seperti ini artinya apa? Artinya X sama dengan X plus DX. Y sama dengan Y plus DY gitu. Jadi kamu akan menggeser nilai X sebesar DX, di sini akan menggeser nilai Y sebesar DY gitu. Oke, nah itu caranya. Jadi ini adalah disebut dengan metode. Jadi class point titik 2 ini objeknya, dia punya beberapa metode. Jadi Anda di sini boleh mendefine beberapa metode ya. Jadi beberapa metode dari objek tersebut. Jadi misalkan ada apa def translate, kemudian def rotate, misalkan dari point itu bisa dirotasi misalkan, atau misalkan apalagi lah gitu ya. Jadi Anda bisa mendefine def beberapa kali. Kemudian jangan lupa ini ada self di sini. Jadi ini kalau ini sama dx, dy sama, itu adalah parameter yang nanti harus di passing, diberi nilai sesuai dengan urutannya. Seperti itu. Baik. Nah, ini kalau di Java, kalau Anda pernah belajar Java ya, kalau di Java itu deklarasinya seperti ini. Jadi misalkan public void translate dan langsung aja parameter ya. Java sama C mirip-mirip. Ya, tapi kalau di Python, Anda harus secara eksplisit menyatakan self. Kalau di Java, di C enggak. Jadi dia implisit modelnya. Kalau di Python itu harus, makanya kita harus nyatakan dengan self. Self, dx, dy. Sehingga dari sini kita harus embed itu apa sih? Harus dikaitkan dengan self-nya gitu lah setiap properties ini. Jadi self titik X apa, self titik Y apa gitu. Nah kalau misalkan ini, misalkan exercise-nya apa? Write distance, set location, distance from the origins. Nah berarti Anda nanti akan punya def distance, def set location, def distance from origins gitu. Jadi Anda artinya punya 3 metode. Paham ya? Jadi ada objek, kalau variabel tadi disebut dengan properties, berarti kalau yang ini kita sebut dengan metode. Metode itu adalah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh objek. Setiap pekerjaan itu memiliki variabel gitu. Jadi lebih lebih luas lagi gitu deklarasinya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini contohnya. Jadi misalkan tadi Anda punya, ini dia nggak pakai dipisahkan nih kelasnya ya. Oh, masih di file yang sama kan? Masih di file yang sama. Nah, ini format ini kita mengimport library dari math. Itu juga sama tuh, kayak model kita punya objek math berarti. Ya, jadi kalau Anda melakukan import math, itu sama kasusnya seperti yang tadi. Berarti saya punya kelas math yang di dalamnya terdiri dari beberapa metode. Nah, itu diimport ke dalam ini supaya nanti dia bisa menggunakan metode-metode dari math tersebut. Gitu kurang lebih. Ya. Jadi contoh misalkan tadi saya mendeklar objek point. Point class point X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kemudian saya declare metode. Sini ada 3 metode, ada set location, ada distance from origin, kemudian ada distance, seperti itu. Ya, ingat bahwa deklarasi self harus dilakukan secara eksplisit, jadi harus jelas, harus manual gitu ditulis. Misalkan ini set location berarti Anda mengeset nilai, ya, kemudian isinya self X, self Y gitu. Kemudian kalau pakai titik ini wajib ya, karena kan dia punya properties gitu. Si self ini punya properties X sama Y, kayak gitu. Kemudian ini distance. Nah, kenapa tadi pakai math? Karena Anda menggunakan metode square root. Oke, karena Anda menggunakan metode square root dari kelas math. Gitu sekarang ya, jadi Anda tahu ya. Jadi kalau ini nggak saya masukin, nggak saya tulis, saya nggak bisa pakai square root gitu. Sehingga karena tidak dikenal, karena saya sudah import, ini import class math, maka saya bisa panggil metode dari math yang disebut dengan square root. Ini isinya,
Kemudian di sini ada distance, ya kita ngitung jaraknya. Nah ini juga sama, return, jadi kayak ini function ya, metode itu kayak semacam function gitu. Square root dan seterusnya. Jadi mengembalikan nilai hasil akar kuadratnya seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Tadi kelas, kemudian ada lagi properties tadi saya sebut, kemudian tadi ada lagi method. Jadi kuncinya adalah, saya sekali lagi ulang, Anda harus bisa menjelaskan kenapa saya harus menggunakan OO. OO itu adalah object oriented. Itu satu poinnya. Tolong di note. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan properties di dalam OO? Gitu ya. Jadi OO itu punya banyak variabel yang biasa kita sebut dengan properties. Kalau objek tersebut melakukan beberapa pekerjaan, maka kita harus mendeklar metode. Metode itu adalah function atau pekerjaan, sama seperti itu. Jadi kita punya beberapa metode dari sebuah objek, gitu ya. Kalau Anda udah tahu konsep OO-nya, udah enak gitu ya. Jadi kalau Anda declare sebuah variabel, let's say tadi P1 itu kamu declare sama dengan poin, maka P1 itu akan punya, selain dia atribut X, Y, juga dia bisa melakukan pekerjaan set location, ya kan, distance from origin, sama juga distance gitu. Itu, jadi Anda harus ngerti banget tuh konsep OO itu apa. Nah, kemudian how to call method. Oke. Jadi how to call method. Jadi di sini ada dua cara gitu kan. A client can call method of an object in two ways. Jadi ada dua cara, langsung melalui objeknya atau melalui kelasnya. Seperti itu. Jadi Anda bisa manggil melalui objeknya. Ingat objek itu yang mana? Objek itu tertinggi, bagian paling tinggi dari sebuah hierarchical OO gitu. Jadi objeknya yang Anda panggil. Tapi kedua kita bisa manggil melalui kelasnya. Gitu kan, class.method. Contoh. Jadi misalkan ini, P itu kita declare sebagai point. Ingat, berarti P itu adalah sebuah objek point. Kenapa? Karena tadi kita declare point sebagai class. Kemudian tadi karena ada dua properties di dalam point, kita passing dua nilai. 3 sama min 4. 3 buat X, min 4 buat Y. Karena di dalam point itu ada method translate, nah berarti di sini karena kamu menggunakan P langsung, maka sebagai poin, maka kamu boleh menuliskan P titik translate karena kamu udah menginheritance gitu, menginheritance ya, inheritance. Kamu sudah menurunkan. Jadi ini tuh artinya kalau secara konsepnya itu P adalah sebuah objek, maka otomatis P akan memiliki semua karakteristik dari poin. Itu yang disebut dengan inheritance. Jadi inheritance itu menurunkan semua properties yang dimiliki oleh P. Seperti itu. Jadi P translate kamu boleh langsung manggilnya seperti ini. Atau, nah ini adalah class method. Jadi kamu memanggil langsung kelasnya. Tapi kalau mau memanggil langsung kelasnya, kamu harus masukkan apa objeknya gitu. Jadi misalkan ini kelasnya kan kelas point. Titik translate metodenya, kemudian masukkan objeknya. Objeknya itu adalah P. Ini agak-agak, kalau saya pribadi, ini saya lebih suka manggil objek metode. Jadi cara yang pertama gitu. Saya ini dan ini biasa ya dilakukan di Python-nya sendiri gitu untuk memanggil fungsi yang berbasis objek. Tapi yang kedua juga boleh, asal jangan lupa untuk memasukkan objeknya. Gitu. Jadi itu cara memanggil metode di dalam Python. Jadi ada dua cara untuk memanggil metode. Lewat objeknya langsung, tapi jangan lupa declare dulu dia sebagai objek. Kemudian yang kedua, tidak mendeklar sebagai objek, tapi harus memasukkan objeknya ke dalam statement yang memanggil metode tersebut. Oke, jelas ya? Kecepatan nggak? Halo? Jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Oke, good. Kalau kecepatan di-interrupt aja. Saya kalau ngomong, kalau nggak direm, cepet. Tapi mudah-mudahan jelas. Apa?
mau tanya. Ya, silakan Mas. Ini pada poin yang, pada line yang terakhir ini, point.translate P1 and 5 itu, P-nya itu berarti merujuk ke objek yang sudah didefinisikan sebelumnya itu ya, dengan poin 3, -4. Ya, jadi apa namanya? Ya, betul. Jadi dia tetap merujuk kepada ini gitu kan? Karena kalau misalkan enggak, ya nanti dia bingung juga gitu kan? Jadinya sama sih ngerujuknya seperti itu. Cuman dia manggilnya itu lewat kelas gitu kan? Jadi di sini poin. Yang kedua sih agak-agak jarang terus terang. Biasanya kita pakai yang cara yang pertama yang berbasis objek. Gitu Mas. Baik. Ada lagi kah? Cukup? Oke, baik. Jadi itu ya yang dimaksud dengan calling method. Jadi ini slide tambahan ya, saya lebih suka pakai ini lebih terstruktur gitu daripada slide-nya IBM. Tapi sama aja isinya. Konstruktor. Jadi konstruktor di sini digunakan juga di dalam OO gitu. Jadi gunanya apa? Jadi konstruktor itu adalah special method. Jadi kita mau melakukan misalkan melakukan inisialisasi gitu ya. Jadi contohnya misalkan kalau misalkan dia berupa konstruktor, jadi kita ini adalah underscore ya. Jadi underscore 2 kali underscore init. Kemudian ini sama seperti deklarasi sebuah metode. Dan ini adalah statement. Jadi misalkan class point, kemudian di sini ada def, init, self, ini sama dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mendeklar konstruktor itu ciri-cirinya itu adalah menggunakan ini nih double underscore seperti ini. Jadi didahului dengan init seperti itu. Jangan lupa pakai underscore seperti itu. Oke. Nah ini juga mode lain. Jadi kalau tadi adalah init, nah di sini ada string. Jadi di sini dia akan mengembalikan nilai string. Oke, kemudian, oke, saya terusin aja dulu. Salah. Nah ini bisa contohnya adalah def underscore string underscore lagi self gitu. Kemudian di sini return. Nah jadi di sini akan mengembalikan nilai stringnya juga gitu ya. Jadi dari x dan y itu dikembalikan dalam bentuk string seperti itu. Di sini jadi write string method for point object that return string like ini. Jadi dia harus diubah dulu karena ini integer, ubah dulu ke dalam bentuk string dan kemudian akan dikembalikan dalam bentuk nilai string. Nah, lihat di sini ya. Nah, ini kita sebut dengan constructor. Ya. Kemudian ini juga disebut dengan constructor. Oke, selain dengan ciri constructor itu adalah underscore, gunanya constructor ada yang tahu nggak? Apa gunanya constructor di dalam object oriented programming? Perbedaannya apa? Soalnya beda file. Constructor used to initialize data attribute parameters. Ya, jadi cirinya itu adalah menggunakan underscore seperti itu. Oke, ya. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau init itu biasa digunakan memang untuk inisialisasi dan konstruktor itu untuk menunjukkan bahwa di situ kamu membuat sebuah kelas yang baru kayak gitu. Ini contohnya sama. Ya ada kelas rectangle, kemudian di sini adalah objeknya apa, kemudian kamu mendefine method, dan metodenya ini konstruktor. Kemudian di sini ada 3 properties, 3 atribut sama aja. Oke, ini tadi ya sama ngedeclare red circle sebagai objek circle dengan 2 parameter karena tadi ada height dan width seperti itu. Jadi dia ada 2 sama, punya 2. Itu aja sih untuk yang konsep ini karena di dalam Python tidak ada encapsulation, jadi dia mendeklarasikannya seperti itu.